Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari tim OTD karena telah bersedia hadir dalam kesempatan ini untuk mengikuti agenda SIA Talk Departemen OTD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amri Hidayat dari Departemen Plan. Di sini mewakili SIA Challenge 2020. Saya sebagai salah satu peserta, yang mana pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan COVID-19. COVID-19 sendiri yaitu coronavirus disease, Pak, ya. Yaitu penularan virus corona yang terjadi awal mulanya adalah di tahun 2019. Bermula dari kota Wuhan di Cina yang saat ini sudah mewabah ke seluruh belahan dunia. Sekedar informasi, Pak, yang pertama saya sampaikan adalah terkait data. Ini data diambil dari PKK Kemenkes per tanggal 26 kemarin jam 4 sore. Untuk data global saat ini sudah terjadi 16.055.909 kasus, Pak. Itu untuk di seluruh belahan dunia, Pak, ya. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri sudah terjadi 98.778 kasus. Kemudian kita masuk, Pak, ke ring 1 untuk daerah Kabupaten Lahat positif 20 kasus. Kemudian bagaimana kita menyikapi terhadap wabah COVID ini? Kita bisa melakukan pedoman pencegahan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Menkes 413/2020. Saya ambil 3 poin pentingnya, Pak, ya, dari Kemenkes ini, dari peraturan ini. Dari 3 itu yang pertama adalah bagaimana kita bisa konsisten atau rutin membersihkan tangan. Ada 2 cara membersihkan tangan. Yang pertama adalah dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer atau cairan antiseptik. Kemudian langkah yang kedua selain membersihkan tangan tersebut adalah dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini, bapak-bapak sudah pakai, yaitu menggunakan APD tambahan. APD apa, Pak? Masker, betul sekali. Jadi langkah kedua adalah menggunakan masker dengan cara yang baik dan benar, Pak, ya. Menggunakan masker, banyak yang masih keliru. Nah, ini yang tidak benar. Yang atas, beberapa contoh penggunaan masker yang tidak benar. Jadi tidak menutup bawah dagu, kemudian maskernya tidak menutup hidung, atau bahkan masker ditaruh di leher, Pak, ya. Itu penggunaan masker yang tidak benar. Kemudian penggunaan masker yang benar adalah menutupi lubang hidung dan mulut serta rapat, tidak ada celah antara masker dengan pipi, Pak, ya. Itu untuk penggunaan masker. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dengan apa yang sudah Bapak lakukan juga seperti depan ini, ketika kita bersosialisasi melakukan P5M, kemudian SIA Talk atau aktivitas lainnya, kita tetap melakukan physical distancing, yaitu menjaga jarak, Pak, ya. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan rekan kerja untuk mencegah penularan COVID-19. Kemudian, selain dari protokol Kementerian Kesehatan, di area kerja kita juga tentunya sudah tahu, sudah disosialisasikan bahwa Bapak Sultan selaku Project Manager PAMA MTBU telah mencanangkan disiplin pencegahan COVID-19. Ada yang masih ingat, Bapak-bapak, ada 7 disiplin? Mungkin bisa sebutkan salah satu? Berdoa, ya. Yang pertama adalah dengan berdoa. Bagaimanapun COVID-19 ini adalah ujian dari Allah. Kita harus tetap selalu berdoa, mohon kepada Allah, mohon perlindungan, serta memohon kepada Allah agar wabah ini segera diangkat. Kemudian disiplin yang kedua adalah hidup sehat, Pak. Hidup sehat, bagaimana cara hidup sehat? Yang pertama adalah kita untuk menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi nutrisi dengan pola gizi seimbang yang mencukupi gizinya, Pak, ya. Kemudian disiplin yang ketiga yaitu apa-apa yang sudah Bapak-bapak lakukan di sini adalah penggunaan masker, Pak, ya. Disiplin yang ketiga
kita menggunakan masker. Bahkan dari himbauan project manager, sanksi bagi para karyawan yang tidak menggunakan masker adalah SP1, betul Pak Heru. Jadi itu sangat menjadi perhatian dari manajemen terkait pencegahan COVID-19. Kemudian melakukan atau masuk in-out chamber. Ketika bapak-bapak datang dari rumah masing-masing ke office, setibanya di office, bapak-bapak dihimbau, diarahkan, diwajibkan untuk memasuki bilik, Pak ya. Bahasa Indonesia bilik desinfeksi, in-out chamber. Di situ akan disemprot cairan desinfektan untuk mencegah terjadinya potensi penularan COVID-19. Kemudian selain dari disiplin in-out chamber, kemudian selanjutnya adalah disiplin mencuci tangan, yang mana disediakannya area cuci tangan, misalnya di masing-masing departemen, setiap area cuci tangan disediakan sabun, Pak ya. Dan mencuci tangan itu minimal 40 detik, Pak, kalau untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tetapi jika menggunakan hand sanitizer, bapak-bapak cukup minimal 20 detik. Kemudian disiplin yang selanjutnya yaitu seperti bapak-bapak sudah lakukan dengan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain atau rekan sekerja. Kemudian disiplin yang selanjutnya, yang ketujuh, yang dihimbau dari manajemen adalah bapak-bapak tetap stay at home. Maksudnya bukan berarti tidak bekerja, Pak ya. Tetapi jika bapak-bapak libur atau cuti, diharapkan tetap di rumah bersama dengan keluarga. Tidak perlu melakukan aktivitas di luar rumah, bersosialisasi yang sekiranya tidak terlalu penting. Jadi itu dihimbau dari manajemen terkait dengan 7 disiplin. Harapannya bapak-bapak bisa melaksanakan baik itu protokol dari pemerintah, yang 3 poin yang saya utarakan tadi, terkait dengan cuci tangan, masker, dan jaga jarak, maupun 7 disiplin ketika berada di area kerja yang sudah dihimbau oleh manajemen. Kemudian bagaimana kita ketika terjadi kasus atau terdapat kasus terkonfirmasi COVID-19 di area kerja? Langkah-langkah apa yang kita lakukan? Hal ini sudah diatur di Medical Emergency Evacuation Plan oleh tim SAE, sudah diatur. Jadi ketika kita ada orang yang terdeteksi COVID atau terindikasi COVID, maka pihak klinik akan segera melakukan isolasi. Kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang, PIC, untuk di area PAMA MTBU ada 3 orang, Pak. Jadi nanti pihak klinik akan segera melaporkan kepada, bisa Pak Muhammad Sultan selaku Project Manager, kemudian Bapak Teddy Supriyadi selaku Kabak SAE, ataupun Bapak Juanda selaku Kabak ACGS. Kemudian pasien yang suspek tersebut akan dilakukan rujukan ke rumah sakit terdekat, Pak. Di ring satu kita di PAMA MTBU ada 3 rumah sakit rujukan. Yang pertama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muarenim, RSUD Lahat, dan RS Muhammad Hussein Palembang. Yang mana ketika akan dilakukan perujukan didampingi oleh 1 dokter dan 1 paramedis. Harapannya jangan sampai itu kejadian di tempat kita, Pak ya. Jangan sampai kejadian, dengan cara kita tetap patuh terhadap protokol-protokol kesehatan yang sudah dicanangkan baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari manajemen PAMA Jobset MTBU. Harapannya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan tanpa ada yang terpapar COVID-19. Baik untuk warga yang sudah terpapar di luar sana, mudah-mudahan segera disembuhkan. Kemudian wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bapak-bapak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!